Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah kelompok kata yang berubah-ubah kondisi akhirnya mengikuti kaidah i'rab. Perubahan kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4. 4 macam i'rab ini didasari oleh 4 harokat dalam bahasa Arab, yaitu dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Akan tetapi, tidak semua kata berubah-ubah harokatnya. Ada kata yang harokatnya tetap, tetapi hurufnya yang berubah-ubah. Oleh karena itu, digunakan istilah lain untuk mewakili 4 macam perubahan ini. 4 macam i'rab yang dimaksud adalah: yang pertama, rofa. Rofa mewakili mu'rab dengan tanda asal dhammah. Kata yang menduduki kedudukan rofa disebut marfu. Baik fi'il maupun isim bisa datang dalam keadaan rofa. Yang kedua, nasab. Nasab mewakili mu'rab dengan tanda asal fathah. Kata yang menduduki kedudukan nasab disebut mansub. Baik fi'il maupun isim bisa datang dalam keadaan nasab. Yang ketiga, jar atau khafad. Jar mewakili mu'rab dengan tanda asal kasroh. Kata yang menduduki kedudukan jar disebut majrur. Jar merupakan tanda khusus isim karena fi'il tidak akan majrur selamanya. Yang keempat yaitu jazm. Jazm mewakili mu'rab dengan tanda asal sukun. Kata yang menduduki kedudukan jazm disebut majzum. Jazm merupakan tanda khusus fi'il karena isim tidak akan majzum selamanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu marfu. Yang pertama, fi'il yang marfu. Hukum asal seluruh fi'il, khususnya fi'il mudhari, itu marfu, sampai ada sebab lain yang menjadikan ia mansub dan majzum. Fi'il bisa berubah menjadi mansub dan majzum dengan keberadaan amil nasab dan amil jazm. Bila tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya. Yang kedua, isim yang marfu. Ada 7 kedudukan isim dalam kalimat yang wajib marfu, yaitu yang pertama, fa'il atau pelaku dalam suatu kalimat. Itu wajib marfu. Contohnya, doroba Hamidun Zaidan. Yang kedua, naibul fa'il. Dalam kalimat pasif atau majhul, korban wajib marfu. Naibul fa'il ini ketika dalam kalimat aktif merupakan maf'ul bih. Contohnya, duriba Zaidun. Yang ketiga, mubtada. Kata pertama yang diterangkan dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada, dan ia wajib marfu. Yang keempat, khobar. Kata kedua yang menerangkan mubtada dalam jumlah ismiyah disebut dengan khobar, dan ia juga wajib marfu. Contohnya, Zaidun talibun. Yang kelima, isim kana wa akhwatuha. Isim kana pada jumlah ismiyah merupakan mubtada. Ketika ada kana dan saudara-saudaranya, ia berubah namanya menjadi isim kana dan tetap marfu. Contohnya, kana Zaidun taliban. Kemudian yang keenam, khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna pada jumlah merupakan khobar. Ketika ada inna dan saudaranya, ia berubah namanya menjadi isim inna dan tetap marfu. Contohnya, inna Zaidan talibun. Yang ketujuh, tawabi'. Tawabi' adalah kelompok i'rab yang perubahannya mengikuti kata yang diikuti. Tawabi' ada 4, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Contohnya, ja'al ustadzu Zaidun nasitu wa hamidun. Mansub atau nasab. Yang pertama, fi'il yang mansub. Hanya fi'il mudhari yang bisa mansub. Ini dikarenakan fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Ada 3 kelompok fi'il yang mansub, yaitu yang pertama, al-fi'lu al-mudhari alladhi yattasil bi akhiri syai'an. Ini adalah kelompok fi'il mudhari yang huruf terakhirnya tidak bersambung dengan apapun, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ketika mansub, kelima fi'il mudhari jenis ini menjadi fathah. Contohnya, lan yadhhaba
walan tadhhaba, walan adhhaba, walan nadhhaba. Yang kedua, al-af'alu khamsah. Ini adalah kelompok 5 fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bersambung dengan huruf alif dan nun mutsanna, huma, antuma. Waw dan nun jama, hum, antum, dan ya dan nun muannatsah, mukhatabah, anti. Ketika mansub, fi'il yang 5 ini dibuang nunnya. Contohnya, lan yadhhaba, walan tadhhaba, walan yadhhabu, walan tadhhabu, walan tadhhabi. Yang ketiga, al-fi'lu al-mudhari al-mu'talla. Ini adalah kelompok fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat seperti alif, waw, dan ya. Contohnya, yakhsha, wa yada'u, wa yarmi. Fi'il mudhari yang mut'al ketika mansub tergantung akhir huruf ilatnya. Misalnya, lan yakhsha, wa lan yada'u, wa lan yarmiya. Huruf ilatnya tidak dibuang sebagaimana ketika majzum. Untuk fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat waw dan ya difathahkan huruf ilatnya. Sedangkan yang diakhiri alif dibiarkan karena huruf alif tidak bisa menerima harokat. Yang kedua, isim yang mansub. Ada 15 kedudukan isim dalam kalimat yang wajib mansub. Yang pertama, maf'ul bih, objek atau korban atau yang dikenai perbuatan dalam kalimat wajib mansub. Contohnya, darabtu zaidan. Yang kedua, masdar. Masdar atau disebut juga maf'ul mutlak wajib mansub. Contohnya, darabtu zaidan darban. Yang ketiga, dzaraf zaman. Keterangan waktu wajib mansub. Contohnya, shalla al-muslimuna shabahan. Yang keempat, dzaraf makan. Keterangan tempat wajib mansub. Contohnya, qama zaidun amamal fasli. Yang kelima, al-hal. Hal adalah keterangan yang menjelaskan kondisi atau keadaan. Contohnya, ja'a zaidun bakiban. Yang keenam, tamyiz. Tamyiz adalah keterangan yang menjelaskan zat. Contohnya, ishtaraitu 20 kitaban. Yang ketujuh, mustatsna. Ada beberapa keadaan i'rab mustasna atau yang dikecualikan tergantung dari huruf istisna dan pola kalimatnya. Contoh yang mansub, ja'a at-talabu illa zaidan. Yang kedelapan, ismu la. La nafiyah memiliki pengaruh seperti inna di mana isim la wajib mansub. Contohnya, la rajulan fid dari. 9. Al-munada. Kata yang dipanggil memiliki beberapa keadaan i'rab tergantung jenis munadanya. Contoh yang mansub, ya Abdullahi. 10. Maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih adalah keterangan tujuan. Contohnya, qama zaidun ijlalan lihamidin. 11. Al-maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ah adalah keterangan penyertaan. Contohnya, ja'a zaidun wa hamidan. 12. Khobaru kana. Kana merupakan fi'il madi naqis yang termasuk amil nawasik yang merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya, kanallahu ghafuran. 13. Ismu inna. Kebalikan dari kana, inna merupakan huruf yang termasuk amil nawasik yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Contohnya, innallaha ghafurun. 14. Akhawatu kana wa inna. Khobar yang semisal kana dan isim yang semisal inna juga wajib mansub. Contohnya, laisa zaidun nasyiton. La'alla zaidan nasyitu. 15. At-tawabi. Tawabi menjadi mansub bila kata yang diikuti juga mansub. Contohnya, ra'aitu zaidan an-nasyita wa hamidan. Selanjutnya adalah yang C, yaitu majrur atau khafat. Majrur adalah kondisi i'rab yang dikhususkan untuk isim. Fi'il tidak mungkin majrur. Ada 3 keadaan yang bisa membuat isim menjadi majrur, yaitu yang pertama didahului oleh huruf jar. Contohnya, dhahaba zaidun minal madrasati ilal maktabati. Kedua, menjadi mudhaf ilaih. Contohnya, ammu zaidin ukhtu fatimata. Yang ketiga, mengikuti yang majrur atau tawabi, naat, atof,
taukid badal. Contohnya, marartu bi Zaidin jamili wa hamidin. D. Majzum atau jazm. Majzum adalah kondisi i'rab yang dikhususkan untuk fi'il. Kita tidak mungkin menemukan isim dalam keadaan majzum. Ada 3 kelompok fi'il majzum. Yang pertama adalah fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini adalah kelompok fi'il mudhari yang huruf terakhirnya tidak tersambung dengan apapun, yaitu fi'il mudhari dhamir ana, anta, hiya, huwa, dan nahnu. Ketika majzum, kelima fi'il mudhari ini menjadi sukun. Contohnya, lam yadhhab, walam tadhhab, walam adhhab, walam nadhhab. Yang kedua adalah af'alul khamsah. Ini adalah kelompok 5 fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bersambung dengan huruf alif dan nun mustatsna, huma dan antuma. Waw dan nun jama', hum dan antum, dan ya dan nun munatsah mukhatabah anti. Ketika majzum, fi'il yang 5 ini dibuang nunnya. Contohnya, lam yadhhaba, walam tadhhaba, walam yadhhabu, walam tadhhabu, walam tadhhabi. Yang ketiga, fi'lul mudhari'ul mu'tallu. Ini adalah kelompok fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat seperti alif, waw, dan ya. Contohnya, yakhsha, wa yada'u, wa yarmi. Fi'il mudhari yang mu'tal ketika majzum huruf ilatnya dibuang. Contohnya, lam yakhsha, wa lam yad'u, wa lam yarmi. Selanjutnya adalah mabni. Mabni adalah kelompok kata yang tidak berubah-ubah kondisi akhirnya. Ia selalu dalam keadaan demikian dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab, fi'il, isim, dan huruf, kita bisa membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, semuanya mabni. Huruf merupakan kelompok kata yang seluruhnya mabni. Seluruh huruf seperti huruf jar dan huruf athof akan selalu dalam keadaan yang tetap. Misalnya huruf athof wa dan akan selalu berbentuk wa dan tidak mungkin ditemukan dalam bentuk wu atau wi. Begitu pula dengan huruf jar min yang artinya dari. Tidak mungkin ditemukan dalam bentuk-bentuk berharokat seperti minun, minan, atau minin. Yang kedua, ada mabni dan ada mu'rab. Isim dan fi'il merupakan kelompok kata yang sebagiannya ada yang mabni dan sebagiannya ada yang mu'rab, meskipun yang lebih dominan adalah yang mu'rab. A. Fi'il yang mabni. Berikut adalah fi'il yang mabni. Yang pertama, seluruh fi'il madhi. Seluruh fi'il madhi dari dhamir huwa sampai nahnu dihukumi mabni. Yang kedua, seluruh fi'il amr. Seluruh fi'il amr dari dhamir anta sampai antunna dihukumi mabni. Yang ketiga, fi'il mudhari, dhamir hunna dan antunna. Dari ke-14 tasrif fi'il mudhari, hanya 2 saja yang mabni. Selebihnya adalah mu'rab. Kedua jenis fi'il mudhari yang dimaksud adalah untuk dhamir hunna dan antunna karena mabni. Keduanya tidak terpengaruh dengan keberadaan huruf nasab atau jazm. Contohnya, lam yadhhabana, walam tadhhabana, walam yadhhabana, walam tadhhabana. B. Isim yang mabni. Di antara sebagian contoh isim yang mabni adalah yang pertama dhamir atau kata ganti. Ke-14 dhamir dari huwa hingga nahnu. Yang kedua isim isyarah atau kata tunjuk. Seluruh isim isyarah kecuali yang mustasna, yaitu tanika, dhanika, hatani, hadani. Seperti hadha, hadhihi, haulai, dzalika, tilka, ulaika. Yang ketiga, isim mausul atau kata sambung. Seluruh isim mausul kecuali yang mustasna adalah allati dan alladzani. Seperti alladzi, allati, alladzina, allati. Yang keempat, isim istifham atau kata tanya. Kata tanya yang termasuk isim seperti man atau siapa,
Ma, apa, mata, kapan, aina, di mana, kaifa, bagaimana. 5. Sebagian isim dzaraf. Maaf, saya ulangi. 5. Sebagian isim dzaraf. Beberapa isim dzaraf seperti haitsu dan amsi. Yang C, semua huruf itu mabni. Semua huruf tanpa terkecuali dihukumi mabni. Huruf-huruf seperti huruf jar, huruf ataf, huruf istisna, huruf nida, huruf istifham, huruf nasab, dan huruf jazm seluruhnya tidak akan berubah-ubah keadaan huruf terakhirnya.